Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa jadi bakal mengubah wajah ekonomi Indonesia. Namanya Danatara. Jadi, apa aja yang akan kita bedah? Pertama, kita kenalan dulu apa sih Danantara itu. Terus, kita lihat misinya apa. Nah, ini yang seru. Kita akan timbang-timbang peluang dan risikonya karena ini seperti pedang bermata dua. Lalu, kita bahas tantangan paling kritisnya. Dan terakhir, apa artinya ini semua buat Anda para investor? Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaan pertama, Danantara itu sebetulnya apa sih dan kenapa kok tiba-tiba semua orang ngomongin ini? Oke, biar gampang bayanginnya, Danantara ini kayak super manajer investasi milik negara. Tugasnya, mengelola aset-aset paling berharga milik Indonesia. Ya, BUMN-BUMN kita itu secara profesional. Mirip-mirip lah sama Temasek-nya Singapura, kalau Anda pernah dengar. Tapi jangan salah ya, ini bukan cuma soal mindah-mindahin aset dari satu kantong ke kantong lain. Ada misi ekonomi yang, wah, gede banget di baliknya. Jadi, kenapa sih Danantara ini dibentuk? Selama ini kan kita tahu ada beberapa penyakit ekonomi kita. 1, banyak BUMN yang kerjanya kurang efisien. 2, kita ini jagoannya ekspor bahan mentah. Nah, Danantara ini dibentuk buat ngobatin itu semua, terutama lewat strategi yang namanya hilirisasi. Jadi bahan mentah itu diolah dulu di dalam negeri biar nilainya naik berkali-kali lipat sebelum dijual. Strateginya gimana? Sebenarnya cukup simpel, ada 3 langkah utama. Pertama, semua aset BUMN besar dikumpulin dan dikelola di satu tempat, biar lebih efisien. Kedua, dana yang ada diinvestasikan ke proyek-proyek yang dampaknya besar buat negara. Dan ketiga, tujuannya jelas, menciptakan produk yang nilainya lebih tinggi dan tentunya lapangan kerja baru. Dan investasinya ini nggak asal-asalan loh. Uangnya bakal disalurkan ke sektor-sektor yang jadi kunci masa depan Indonesia. Kita bicara soal hilirisasi industri, energi terbarukan yang lebih bersih, soal ketahanan pangan kita, dan tentunya infrastruktur digital yang jadi tulang punggung ekonomi modern. Nah, tapi punya lembaga sekuat dan sebesar Danantara ini ibarat pertaruhan besar. Peluangnya memang luar biasa, tapi di sisi lain risikonya juga nggak main-main. Ini benar-benar pedang bermata dua. Disinilah kita lihat dilemanya. Sisi baiknya, BUMN bisa jadi lebih profesional, lebih untung, dan ekonomi kita jadi lebih stabil. Sisi buruknya, ada bahaya kalau investasi malah didasari kepentingan politik, bukan hitungan bisnis. Kalau salah kelola, risikonya bisa rugi besar-besaran dan uang negara bisa terkuras. Dan ini membawa kita ke faktor penentu. Faktor yang bakal jadi kunci sukses atau gagalnya Danantara. Apa itu? Jawabannya satu kata, tata kelola, governance. Ada kutipan yang pas banget nih untuk menggambarkan tantangan utamanya. Intinya, semua ini bakal sia-sia kalau Danantara nggak bisa bekerja secara independen, bebas dari kepentingan politik jangka pendek. Jadi, apa aja sih ancaman utamanya? Ada beberapa lampu merah yang harus kita awasi bareng-bareng. Pertama, intervensi politik. Tahu-tahu ada proyek titipan. Kedua, konflik kepentingan. Ketiga, kurangnya transparansi soal investasinya kemana aja. Salah satu dari ini terjadi aja, wah, bisa berantakan semua misinya. Pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu hal, kemandirian. Pertanyaan besarnya, apakah Danantara bisa benar-benar steril dari intervensi politik? Apakah dia bisa beroperasi profesional layaknya lembaga investasi kelas dunia? Ini adalah segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, terutama buat Anda para investor. Dengan adanya Danantara ini, apa sih artinya buat pasar? Apa yang perlu Anda pantau? Kalau Anda punya saham BUMN, misalnya Telkom, Pertamina, atau bank-bank BUMN, nah ini wajib disimak. Kehadiran Danantara ini benar-benar bisa jadi game changer. Ini akan berpengaruh langsung ke harga saham, kebijakan dividen, bahkan stabilitas pasar secara keseluruhan. Jadi, ini dia daftar pantauan buat Anda. Ada beberapa indikator kunci yang bisa jadi patokan apakah Danantara ini di jalur yang benar atau malah melenceng. Coba perhatikan baik-baik. Siapa dewan pengawasnya, seberapa transparan investasinya, gimana eksekusinya, dan yang terpenting apakah BUMN di bawahnya jadi lebih untung. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Danantara ini bakal jadi raksasa ekonomi baru yang membawa Indonesia melompat, atau justru jadi sebuah resiko politik yang taruhannya sangat tinggi? Potensinya ada, besar sekali. Tapi kuncinya cuma satu, lolos dari ujian tata kelola. Jawabannya, ya kita lihat saja nanti.